nenek moyang kami menjaga rimba untuk ritual adat dari generasi kami dan generasi berikutnya. Jika rimba ini hilang, maka identitas adat Dayak bisa hilang, serta anak-anak dan cucu kami tidak dapat lagi melihat rimba itu seperti apa. Karena hutan dan alam adalah warisan, sumber hidup kami, maka kami harus menjaganya sebagai warisan juga untuk anak cucu kami. Lebih dari 2 dekade, ruang hidup pedesaan-pedesaan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Penggunaan dan pemanfaatan lahan berubah dari hutan, ladang, kebun campuran menjadi area perkebunan skala besar yang monokultur, seperti kelapa sawit. Perubahan ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi dipandang meningkatkan pendapatan petani, membuka peluang kerja baru di pedesaan, serta peluang akses pasar petani dalam rantai pasok perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi di saat yang sama, menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan, menggeser akses dan kontrol masyarakat lokal terhadap hak-hak kepemilikan dan kelola ruang hidupnya, serta tidak jarang menimbulkan bentuk-bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang tidak kunjung terselesaikan. Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan eksploitasi tak terbatas lantas mendorong transformasi di sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan penerapan komitmen pasar terhadap isu no deforestation, no peat, no exploitation. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak industri agrikultur terhadap hutan dan hak-hak masyarakat lokal. Upaya mendorong implementasi NDPI tidak hanya diterapkan oleh perusahaan, tetapi juga petani, yang juga merupakan bagian dari masyarakat lokal. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota Serikat Petani Kelapa Sawit. Kebun sawit ini sekitaran 2 hektaran dan produksi per bulannya itu kurang lebih sekitar 2 tonan. Dan kami tidak bisa menambah areal lagi karena sudah berhimpitan dengan hutan adat Teringkang ini. Jadi memang kami jaga hutan adat kami ini. Setidaknya dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit melakukan uji coba dan implementasi pendekatan perlindungan hutan yang dikembangkan dari praktik-praktik lokal masyarakat. Nantinya pendekatan ini diharapkan dapat digunakan untuk penerapan praktik perlindungan hutan di desa-desa yang lain di Indonesia. Selama berproses dengan masyarakat lokal, kami menyadari bahwa di tengah dinamika perubahan ruang yang banyak berganti menjadi perkebunan kelapa sawit, masyarakat masih menganggap bahwa hutan dan alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat lokal. Tempat saya duduk ini adalah hutan Teringkang. Hutan ini memang asli, artinya tidak pernah dirambak. Hutan ini dijaga semenjak dari Temenggung beruak dulu. Dijaga oleh masyarakat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Temenggung. Aturan yang dibuat oleh Temenggung itu salah satunya adalah tidak boleh merambak hutan ini, mengambil pohon di dalamnya. Kalau merambak dan mengambil itu sangkalnya 8 tail. Punya adat, harus bayar adat. Belum lagi hukum yang lainnya. Hewanku yang hampir udah ada kelempiau, karena yang pernah saya tengok cuma sisa 1 ekor lagi. Dengan lestari atau terpeliharanya kebersihan sungai ini jelas salah satu upaya tentang melestarikan jenis-jenis ikan tertentu yang saya katakan sudah hampir punah. Sawit sudah banyak yang masuk ke dalam, sehingga tidak salah secepat ini kita bergerak. Tapi tanpa inisiasi kawan-kawan SPKS tadi, kita juga agak terlena. Mudah-mudahan ini menjadi acuan penting bagi kita ke depan. Kita masih berpacu, mengejar waktu, terus tanah yang kita harapkan, hutan yang kita idamkan itu bisa tetap lestari. Kalau semakin tahun kita bergerak lambat akan tergerus. Hutan juga bagi kami masyarakat Dayak adalah sebagai museum atau berbagai jenis kayu dan pohon, serta sebagai apotek keluarga untuk mencari obat-obatan. Dan bagi kami diwajibkan untuk dilindungi agar generasi kami ke depan mereka tahu
apa itu kayu keladan, apa itu kayu mengkirai, apa itu kayu tebelian, tapang, dan lain-lain. Ya, kita menjaga hutan, melindunginya, jadi kita menghindarinya agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Jadi saya merasa sangat tertarik sekali untuk menjaga hutan tersebut. Saya merasa sangat mencintai hutan tersebut. Itulah sebabnya saya bertekad bersama kawan-kawan di desa untuk menjaga hutan tersebut supaya tetap lestari sampai ke anak cucu kami nanti. Kami melindungi hutan kami untuk keperluan masyarakat kami setempat, untuk pencarian rotan, membuat kerajinan tangan, dan tumbuh-tumbuhan untuk obat-obat tradisional. Selain itu, hasil uji coba dan implementasi toolkit SKT-NKT yang disederhanakan untuk petani tercatat telah berdampak positif bagi kemampuan implementasi NDPI. Laporan akhir dari proses ini menekankan bahwa perlu adanya leverage berupa insentif dan benefit bagi petani dalam rangka implementasi NDPI jangka panjang. Skema insentif dan benefit ini berorientasi pada tercapainya tata kelola yang baik untuk mendukung konservasi hutan di lahan masyarakat, sekaligus meningkatkan taraf dan keberlanjutan perekonomian masyarakat secara optimal. Antara lain, pelatihan praktik budidaya terbaik, pendampingan, pengurusan dan pengajuan legalitas hutan adat, pembuatan peraturan desa untuk perlindungan hutan, insentif bagi penjaga hutan, serta berbagai upaya mencapai akses pasar yang adil bagi petani melalui promosi, sosialisasi dan diskusi multipihak dari tingkat lokal hingga internasional. Warga masyarakat Desa Setawar sangat mengapresiasi sekali terhadap program-program yang sudah HCSA lakukan di desa kami. Kami bisa mengetahui luas hutan, kami bisa mengetahui peta hutan, serta mengetahui manfaat hutan secara luas. Pesan kepada masyarakat agar betul-betul hutan ini dijaga sampai ke anak cucu dan seterusnya. Pada masyarakat yang di sekitar itu supaya jangan merambak itu atau membuat ladang masuk ke dalamnya hutan itu lagi. Sebagai Temenggung juga memang berusaha supaya hutan ini menjadi hutan masyarakat adat. Semoga pemerintah melalui dinas terkait bisa memberikan perhatian khusus terutama tentang legalitas hukum yang kuat terhadap hutan kami. Kepada pihak investor, kami pemerintah Desa Setawar sudah berkomitmen dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah desa kami. Kehadiran program dari HCSA sangat membantu sekali dalam kegiatan kami untuk menjaga hutan tersebut. Ada lagi pertemuan seperti ini. Berangkat dari masukan masyarakat, kajian dan rekomendasi dari para akademisi, serta proses uji coba pemberian insentif dan benefit, maka hadirlah sebuah inisiatif yang disebut Farmer for Forest Protection Fund atau disingkat 4F. Inisiatif ini merupakan satu-satunya inisiatif yang dibangun dari dan untuk petani dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, wadah 4F dipandang perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak untuk mencapai upaya perlindungan hutan yang lestari, penghidupan masyarakat yang berkelanjutan, termasuk akses pasar yang adil dan insentif dan benefit yang setimpal bagi petani dan masyarakat yang melindungi hutan.